Kita saat ini jual ke B2B-nya Horeca, Marriott Group, Marriott Bonvoy Group, Hyatt Group, Aman Group, itu kita supply. Menurut Credence Research, pasar keju Indonesia diproyeksikan tumbuh pesat dari 593,07 juta US dollar pada tahun 2024 menjadi 850,7 juta US dollar pada tahun 2032. Saya Jamie Najmi dari Mazarat Artisan Cheese, kami produsen keju di kota Yogyakarta. Kalau ditanyakan ide awalnya, sebenarnya sesederhana bahwa kami sulit menemukan produk keju dan fermentasi lain seperti yang biasa kita dapatkan di luar Indonesia. Yang berkualitas, yang jelas asal-usul bahan baku, dan jelas cara pemrosesannya. Sebelum jadi bisnis, Jamie dan Nita mulai membuat keju untuk membantu anak pertama mereka yang punya masalah jantung. Kaya ini anak pertama kami itu mengalami kebocoran jantung di 2 titik. Salah satu treatment yang diupayakan oleh dokter saat itu adalah memberikan nutrisi atau makanan dan minuman yang sudah terfermentasi sebagai upaya untuk penyembuhan, karena saya dan suami saat itu bersepakat untuk tidak menggunakan obat-obat kimia pada saat proses penyembuhannya gitu. Dari cinta keluarga, Jamie dan Nita membuat keju untuk anak mereka. Hobi itu tumbuh jadi karya, Mazarat Artisan Cheese. Dari rasa lokal, mereka juga membuktikan produk Indonesia bisa mendunia. Keju secara umum di Indonesia dikenal sebagai produk Eropa. Yang itu tidak tepat. Kita punya 3 keju asli Indonesia. Berangkat dari keyakinan tersebut, kemudian saya menjalani profesi membuat keju. Karena saya ingin jadi yang terbaik dan menghasilkan produk terbaik untuk customer Mazarat. Kemudian saya mengambil sertifikasi Cheese Master di New Zealand pertama, dan terakhir di Prancis, di Auvergne. Sebagai pembuat keju artisan, Mazarat menjaga kualitas mulai dari bahan baku. Setiap hari, susu segar dari peternak lokal diuji kandungannya untuk memastikan standar terjaga. Proses pembuatan keju dimulai setelah susu lulus pengujian. Semua proses dilakukan dengan cara pembuatan keju tradisional. Selamat pagi, kita sedang berada di ruang produksi untuk melihat proses pembuatan keju natural di Mazarat. Susu datang tadi pagi, langsung kita proses fermentasi sekitar 1 jam, lalu digumpalkan dengan enzim Bernet, lalu kita cutting. Cutting stirring untuk memisahkan solid dan liquidnya. Kemudian curd akan masuk ke dalam molding, cetakan, dan proses kita lanjutkan untuk pressing. Dan pressing akan kita lanjutkan di peralatan ini. Peralatan masih menggunakan teknik manual dengan beban selama kurang lebih 12 jam tergantung jenis kejunya. Lalu setelah itu keju akan memasuki proses penggaraman dan aging. Tanpa bahan kimia dan tanpa sintetik. Inilah yang membuat Mazarat jadi satu-satunya produsen keju organik bersertifikat di Asia Tenggara. Dan kita sekarang sudah di ruang aging untuk hard cheese, khususnya hard cheese. Di sini proses terakhir dalam proses produksi, rangkaian proses produksi, masing-masing keju akan dimatangkan sesuai dengan karakter keju tersebut. Seperti yang di sini adalah keju tipe Alpine. Alpine ini kita matangkan sekitar 8 bulan. Lalu ini pematangan 6 bulan. Ini tipikal British Cheddar cloth-bound. Dia menggunakan kain kasa. Karena di sini kita sertifikasi halal, jadi kita coatingnya pakai ghee atau butter. Saat ini, Mazarat Artisan Cheese menjadi pemasok keju artisan ke restoran dan hotel-hotel besar di Jawa dan Bali. Kita saat ini jual ke B2B-nya Horeca, Marriott Group,
Marriott Bonvoy Group itu hampir seluruhnya kita supply, lalu Hyatt Group, lalu Aman Group kita juga supply, lalu restoran-restoran seperti August, lalu Union Group, dan beberapa restoran seperti Amus itu kita supply. Produk Mazarat dipilih karena kualitasnya yang terjaga. Berkat peternak senior seperti Bu Retno yang sudah sejak awal Mazarat berdiri menjadi pemasok susu utama. Kualitas susu tetap terjaga karena ketekunannya merawat kandang dan puluhan sapinya. Usahanya terus berkembang karena harga jual susunya kini lebih tinggi dibanding saat dulu masih menjual ke koperasi desa. Nah, seperti ini proses pemerahan di tempat kami. Dan susu-susu ini nanti akan kita kirim ke Mazarat untuk diproses menjadi keju. Sapinya memang banyak karena kan kita ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Jadi dari total populasi itu paling tidak 75% itu harus berproduksi susu. Sehingga memang untuk menunjang operasional di peternakan kami harus seperti itu. Kemudian kenapa harus bersih? Untuk menjamin kualitas susu yang dihasilkan oleh peternakan kami, memang lingkungan dan sanitasi kandang yang harus bersih. Ya Bapak, kita sedang di salah satu peternakan yang suplai susu untuk Mazarat. Mbak Retno, Iya, boleh Pak. cerita dong awal mulanya kerjasama dengan Mazarat seperti apa? Terus kenapa dengan Mazarat kerjasama? Karena secara harga aja selisihnya sudah banyak. Nah, ketika kami sudah bekerja sama dengan Mazarat, otomatis itu memotivasi kami untuk lebih menghasilkan susu yang berkualitas yang pertama. Yang kedua, dari segi omset atau profitabilitasnya kita meningkat seperti itu. Kisaran antara 30% lah ke peningkatannya seperti itu. Sehari berapa suplai ke Mazarat? Sehari kalau totalnya kisaran 300. 300 liter? Iya. Itu keserap semua Mas ini. 300 liter. Sebenarnya kapasitas Mazarat berapa sih sehari itu jerap? 1000. Kok bisa lebih mahal? Kan nggak rugi Mas. Pembuatan keju itu bergantung sekali sama raw material kan, Pak. Jadi saya sering ngomong kalau bahan bakunya jelek, sepinter-pinternya cheesemaker, passing grade saja sudah bagus. Mazarat lebih dari sekedar bisnis. Ini adalah cara untuk tumbuh bersama masyarakat dan membuktikan kalau produk lokal bisa jadi kebanggaan. Mazarat ini bukan membangun bisnis, tapi membangun ekosistem. Artinya hulu sampai hilir, maju bersama dengan masyarakat, sehingga memastikan bahwa memang semua pihak bekerja dengan baik pada bidangnya masing-masing, saling terkoneksi dalam satu kemitraan strategis, yang ujungnya adalah saling menguntungkan semua. Mazarat percaya produk berkualitas harus mudah dijangkau konsumen. Itu sebabnya mereka hadir lebih dekat lewat ekspansi ke Jakarta. Kenapa kami tertarik ke B2C? Karena memang kami peruntukkan keju-keju ini untuk keluarga-keluarga yang memang punya interest terhadap produk premium dan healthy. Sehingga sudah saatnya kami masuk ke B2C dengan produk kami ke B2C yang lebih masif. Sekarang, keju Mazarat lebih mudah didapat. Nggak perlu ke restoran atau hotel berbintang. Cukup pesan langsung lewat marketplace seperti Shopee. Selamat pagi, Mas Yudi. Apa Halo, kabar? Mbak Ci. Sehat. Mbak Ci, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana, Mas Yudi? Mazarat Cheese tokonya. Apa yang mau kita ini, Mas? Lagi pengen promo nih, Mbak. Promo. Nah, bagus, promo itu salah satu fitur yang paling banyak digunakan untuk seller, Mas, sama seller. Kenapa? Karena promo toko itu bikin harga-harga di toko kita itu jauh lebih menarik, sehingga itu bikin para customer itu pengen beli karena merasa harganya spesial, Mas. Ini momen seperti apa, Mbak, yang cocok untuk ngaktifin promo-promo kayak gini? Banyak, Mas. Yang pertama nih ya, ingat kalau orang gajian tanggal 25 itu, jadi sebelum tanggal 25 coba diaktifin dulu. Nanti pas tanggal 25 itu dia langsung aktif promo tokonya. Namanya Naya, ini kita produksi di Bogor, butter kita. Kak, aman berapa lama di suhu ruangan? Mau diajak? Ini wanita ini Wow, Manita. setup live kita. Manita. Oh ya Mbak, kalau Yap. kita waktu live mau promo juga gimana caranya? Promo bisa kita bikin harga-harga yang menarik, Mas. Jadi khusus untuk produk-produk yang lagi kita live, kita bisa bikin voucher khusus ya. Jadi tadi kan sudah masukin di keranjang oranye nih beberapa produk ya. Kemudian tinggal kita masukkan, kita
buat baru nih untuk voucher, tambah voucher. Nah ini kita bisa bikin voucher live. Oh, Yes, nah ini voucher yang bisa digunakan hanya khusus pembelian ketika live. Buat keju itu bukan cuma teknik, tapi seni. Kalau dibuat pakai hati, hasilnya pasti bikin kita ikut menikmati. Bagi Mazarat, keju bukan cuma produk. Ini cara untuk tunjukin kalau susu lokal Indonesia punya kualitas dunia.